Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Sudut Pandang. Nah, untuk kali ini, kalau yang biasanya hostnya yang bertanya-tanya, sekarang gantian pesertanya untuk menanyai host-host dari Sudut Pandang. Pertama kita kenalkan, ini yang biasanya mewawancarai kita semua. Namanya Faisal. Dan teman saya di sebelah ini adalah seorang praktisi paranormal. Namanya adalah Arya. Bukan Arya bodoh ya. Tapi alias gabus alias laut. Tapi bentuknya hampir sama seperti Arya bodoh. Coba dilihat, ada kesana sedikit. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dalam sudut pandang, karena dalam satu kelompok kita ini yang kebetulan belum ketemu dengan jodohnya ini adalah teman-teman saya ini. Saya agak kasihan, agak ya kepingin sebenarnya mencarikan supaya cepat laku, tapi mereka mempunyai prinsip bahwasanya jomblo itu pilihan, bukan takdir. Jadi judulnya adalah jomblo itu pilihan, bukan takdir. Iya. Sekarang yang saya mau tanyakan, teman saya dulu yang Paling tua. Yang ini dulu toh. Yang paling tua toh. Iya, ini kan Yang paling gondrong dulu. Yang punya pengalaman dulu. ya. Enggak. Yang punya pengalaman dulu. Sudah. Enggak usah berebut, enggak usah Sudah berebut. yang punya pengalaman dulu, nanti baru ke saya. Oke lah. Oke kalau seperti itu. Jadi seperti ini. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu sama teman saya yang kiri dulu. Karena teman saya yang kiri ini mungkin biasanya di bidang praktisi paranormal, akhirnya kalau di depan kamera ya agak grogi mungkin. Enggak buat konsep. Agak mistis. takut di kamera ada opsnya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gini ya. Yang saya tanyakan itu bukannya apa. Tapi kita sebagai teman itu terkadang juga kepengen lah lihat teman kita itu bahagia dengan umur yang sudah sekian kepala. Kalau boleh tahu umur berapa ya? Kalau saya barusan sedikit badan. Berapa? 21. 21 plus Tambah 7. Kalau Mas Arya Bodo? Selawe punjul papat. Jadi yang satu 28, yang satu 29. Masuk udah 9 mun. Iya 29, dia di 30 kau. Enggak terima. Jadi biasanya kalau berumur 28 atau 29 itu sudah sangat kebelet. Bahkan wis kudu dicepet mau, tapi ya berhubung belum ada yang nyepet, ya wis sing sabar aja. Ya, yang saya tanyakan ini gini. Yang ini dulu saya dari tadi tuh penasaran kepada Ki Arya Bodo. Yang saya tanyakan, kira-kira pernah nggak seumur hidup itu merasakan yang namanya cinta? Silakan. Ki Arya silakan dijawab. Kira-kira pernah nggak merasakan cinta? Enggak, sebelumnya ini kan definisinya cinta itu kan seperti apa? Ya anggap aja jatuh cinta. Anggap aja kan saya kan belum tahu, istilahnya kan namanya juga bodoh. Makanya saya kan sampean kan sudah ya di sini kan sudah berkeluarga. Ya. Jadi bertanya kepada yang belum berkeluarga. Saya ini sebenarnya juga masih mencari-cari apa sih artinya definisi dari kalau kata cinta seperti itu. Gampang-gampangan ya Wes. Jadi kan bagaimana kita mau tahu cinta kalau kita tidak tahu? Saya sekarang tak ganti pertanyaan gue. Kira-kira pernah nggak mencintai, suka sama seseorang dan orang yang disukai itu juga suka sama sampean? Kira-kira Ya pernah nggak? pernah lah.
Ya. Kira-kira itu kapan? Kita jujur-jujuran aja, kita santai. Kira-kira kapan nih? Kayak kelihatannya saking kelamaan jomblo ini sampai ngitung Lupa. itu. Mungkin sudah 7 tahun. Astagfirullah. 7 tahun. 7 tahun berarti SMA. Apa? Sudah lulus. Sudah lulus lah. Kira-kira SMP pernah merasakan namanya senang sama orang? Ya semua seneng Bang. Enggak, maksudnya anggap aja pacaran Ya, lah enggak lah, bahasanya. enggak lah. Enggak pernah pacaran. Kita SMP. ganti monyet-monyet klub. Ya. Simon SMA. klub. Kalau SMA Nggak pernah Simon juga. Enggak pernah lah. enggak pernah. Wong satu sekolah laki-laki semua. Oh, STM. karena sekolah di STM jadi wajar. Terus yang pernah merasakan kasih sayang itu waktu sudah lulus STM. Dengan siapa? Dengan tetangga. Ya rahasia pribadi. Tapi kalau Maksudnya tetangga atau ya satu desa lah. oh satu desa. Terus kira-kira Wonge dhewe. kira-kira bertahan berapa lama itu? Berapa ya? Setahun mungkin. Setahun. Oh, Jadi selama seumur hidup itu sampean berpacaran hanya 1 kali dengan si dia yang satu desa dan limitnya 1 tahun. Setelah itu pernah pacaran lagi Enggak. sampai sekarang. Sampai sekarang. Kira-kira apa yang membuat sampean itu kok nggak pengen pacaran? Apa emang nggak menyukai cewek? maksudnya apakah nggak ada cewek yang menarik hati atau yang membuat sampean jatuh cinta itu? Apakah nggak ada cewek yang bisa memikat hati sampean atau bagaimana? Gimana ya? Tadi itu sebenarnya sudah ada kantornya loh, cuma sampai sini kok lupa ya. Gimana ya? Kira-kira apa yang menyebabkan sampean bertahan jomblo? Kutukan. Kutukan ya. Ada saya berkeringat ya. Saya ikut dagduk yang mendengar jawaban-jawaban dari Mas Gondrong itu. Apakah saking lamanya berkecimpung di dunia paranormal makanya mendapatkan kutukan tak datang-datang jojonya? Jangan kutukan. Ya. Jadi masuk selama itu nggak pernah suka sama seorang wanita seperti itu? Ya pernah lah, tapi kan gimana ya namanya, apa ya, kayak Apa? bagaimana ya menjelaskannya itu susah Pak. Dalam. Intinya, Bagaimana ya? sampai Saya- pernah suka nggak sama Kalau seorang ya wanita? kalau suka ya suka, tapi kan namanya kalau saya itu gimana ya, nggak mau istilahnya, kalau nggak serius-serius ya kayak pacaran-pacaran gitu kayak sudah bukan Bukan masanya. masanya lah. Iya. Istilahnya begitu lah Isa. Kalau dibilang suka sama perempuan ya suka, tapi kan istilahnya serius. Untuk serius ya susah juga Pak. Bagaimana Berarti ya? intinya belum ada yang mau serius. Belum ada yang mau serius lah. Yang belum mau serius itu seorang wanitanya atau sampean yang andaikan ada seorang wanita yang siap untuk menjadi istri sampean, maksudnya siap dilamar, siap dinikahi, kira-kira sampean siap Oh, ora? mau ditawarin. Ya enggak, maksudnya siap pura kira-kira. Ya siap lah. Wah, siap. Ya, tapi kan yang dicari yang siap, sama-sama siap ini kan belum ada. Nah, gini masalahnya, sampean sudah nyari belum? Sudah. Oh, sudah nyari. Saya sudah diajak nyari. Nah, kalau dia sudah nyari Pak. Jadi nggak kurang-kurang lah ikhtiarnya. Ya. Fanspage sudah. Facebook sudah. Oke. Twitter, mention, terus hashtag sudah dijawabani. Oh. Hanya saja memang terkutuk. Oh, berarti kalau seperti itu bisa saya simpulkan. Jadi jomblonya itu bukan pilihan.
Takdir. Enggak lah, jangan takdir. Kalau takdir nemen-nemen lah. Enggak, namanya kalau jomblo itu kan apa sih? Ya. Kalau jomblo itu kan apa sih? Ya. Orang dibilang jomblo itu kenapa sih? Maksudnya gini, Nggak kan- punya pasangan, nggak punya pacar. Iya, itu kalau bahasa kerennya kan Aku seperti itu. Iya, kan saya kan nggak mau pacaran. Oh iya. Berarti kan Terus ya, pilihan saya nggak mau pacaran. Jomblo pilihan ya. Iya, jomblo saya Oke, pilihan. Oke, siap. Jomblo itu memang pilihan. Pilihan. Berarti sekarang belum ada angan-angan ya siapa yang mau diajak untuk ke yang lebih serius itu belum ada ya? Ya nggak ada. Nggak ada ya. Tapi sudah usaha untuk selalu mencari yang terbaik Ya. itu selalu usaha. Ya sudah. Apa cuma pasrah saja menunggu jodoh datang dari langit? Iya nyari juga lah. Oh, Gimana sih? tak kirain sampai wis konsentrasi pada cetok-cetok dan atau jangan-jangan sambil nyetok-nyetok sambil nata bata karo lirik-lirik BS sing duwe omah yo ayu. Ngono kuwi pernah enggak? Enggak sih. Enggak pernah. Wis kalau nyetok Ya, ya ya nyetok ya nyetok. Oh, gitu. Deleng ayo. Nyekop ya nyekop. Oke. Atau aja nyekopin Majul ya majul. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum ke teman saya yang sebelum. Kira-kira kapan planning saya harus menikah itu ketika umur berapa? Kira-kira sampean punya planning nggak atau dalam hati itu kepingin ya Allah saya tuh pengen nikah umur sekian. Sudah lewat, Pak. Niatnya pengen umur berapa? Targetnya tuh kemarin 27. Jangan malas. Tapi kan nata kutubnya ini. Iya. Iya, Karena dua. terbentuk koreksi maru kayaknya dia. Ya itu kan mungkin juga kehendaknya. Iya. Ya semua itu ya memang kehendak Allah. Kita sebagai manusia ya usahalah. Kalau memang niatnya dari kemarin 27 kok belum ditemukan, ya ikhtiarlah. Ya 27 tahun lagi Goyang. Ya kita doakanlah teman Amin. kita ini cepat mendapatkan jodohnya atau yang melihat Amin amin. belum punya jodoh ini Ki Arya Pinangsang. Jadi siap menerima Aja jodoh. pinangsang, kok judulnya langsang loh. Jadi siap menerima jodoh. Kalau yang mau serius bisa serius. Bahkan mungkin dia Mas Arya ini Ki Arya ini mempunyai tujuan. Kalau ada jodohnya potong rambut sama jenggot. Oh itu ininya ya. Potong rambut sama jenggot tuh. Langsung tak kasih gunting, Pak. Ini sebenarnya filosofinya rambutnya sampai nggak dipotong, jenggotnya sampai nggak dipotong itu ada maksud tersendiri. Mungkin ketika sudah umur 27 kok nggak ketemu jodohnya, akhirnya wis saya mau memanjangkan rambut saja dengan harapan nanti kalau ketemu jodohnya saya potong seketika ya itu. Coba kalau bisa dilihat tuh rambutnya sebokong, jenggotnya sedada, hampir sama dengan Ki Arya Bodo. Ya kita doakan aja semoga dapat jodoh. Nah, Amin, sekarang amin. kita kembali ke sudut pandang. Nah, untuk yang kedua, ini ada teman saya satu lagi nih. Ini sedikit berbeda nasib, tapi sama-sama agak telat mendapatkan pasangan. Ya, ini adalah teman saya yang namanya Faisal, yang biasa jadi host di sudut pandang, sekarang gantian tak tatar. Jadi sebelumnya Pak ya, Ya. saya ini grogi benar saya gini. Karena saya ini kenal sampean kalau nanya itu kadang-kadang itu suka nyelekit. Ya. Jadi teman saya satu ini ya bisa dikatakan ya ele-ele ya enggak. Ya, yang ganteng ya bisa dengan lah. Nah yang ini. Oh ya, jangan, saya nggak tanya itu ya, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Jadi gini, Yang ini enggak.
Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi Faisal ini teman saya dari kecil dan sekarang ini juga pendidikan terakhirnya sudah S2. Amin. Tapi kok masih belum nikah-nikah ini? Yang jadi pertanyaan ini kenapa? Padahal kalau umur 28 seorang laki-laki itu sudah kebelet-kebletnya lah. Karena apa? Ketika nanti kita mempunyai seorang anak kita cilik, kita wes kakek-kakek itu loh. Makanya saya mau gali kira-kira yang membuat beliau-beliau ini telat untuk memutuskan menikah itu apa? Ataukah karir? Ataukah karena jodohnya yang belum ketemu? Atau ada hal lain? Nah, itu yang perlu kita bincangkan, kita tanya. Riwayat pacaran. Kalau saya lihat dari kehidupannya itu riwayat pacarnya itu gonta-ganti, track recordnya gonta-ganti. Hitungannya fuckboy. Enggak juga. Saya enggak fuckboy. Ya. Ya. Jadi perjalanan kisah cinta sampean mungkin selama pertama kali pacaran itu apa? SD? Pertama kali mengenal seorang wanita dan suka sama seorang wanita itu SD, SMP atau SMA? Dari SD saya sudah mengenal seorang wanita. Terus? Cinta pertama saya jelas ibu saya. Ya. Ya kan? Jelas. Setiap kita kan pasti ibu kan. Nah. Oke. Dan cinta kedua orang yang pertama kali saya suka dulu tuh sama Mul. Melihat di SD dulu kita pernah mencintai seseorang dan tidak terbalaskan. Akhirnya kita sampai beli anting dari plastik di rumahnya Pak Mukhtar, kan Mul ya, ada Mul nih gitu. Memang di situ. Kemudian untuk kalau sudah kesini ya pernah sih sekali sebenarnya pacaran yang sampai dalam ya sekali. Sampai 9 tahun. Sampai ya mungkin 6 tahun. Ya sebenarnya nggak dalam amat sih ya. Ya dalam termasuk sakit sih. Ya. Dan berakhir dengan ditinggal rabi gitu. Jadi Ada lagunya. ketika saya memutuskan untuk S2 sebenarnya sih itu sebagai Pelampiasan. jalan pelampiasan untuk move on cepat. Nah, ya dan ketika saya diajak sampai untuk S2 ya saya tanpa pikir panjang. Ya masih jual-jual motor ya berangkatlah intinya. Nah itu yang pertama sih. Saya pernah, kalau dibilang pernah pacaran pernah. Saya bukan orang yang anti pacaran ya. Saya pacaran, memang saya pacaran. Saya pernah menjalin asmara dengan seseorang yang nggak perlu saya sebutkan, dan cukup lama dan cukup menyakitkan dan sangat menyita energi. Ya, saya nggak ingin pacaran lagi sebenarnya. Ingin pacaran lagi kala itu. Sudahlah, pokoknya kayak ini saya punya senior sebelah nih, Om Gondrong ini lah. Pokoknya anti pacaran lah. Sempat di fase itu saya, Pak. Sempat saya pacaran itu hal bodoh. Bener kalau pacaran itu diharamin, bodoh. Tapi akhir-akhir kesini ya saya mendapatkan seorang gadis wanita yang insya Allah bisa lah diajak serius, mau diajak serius, walaupun belum lampu hijau. Belum lampu hijau. Sudah lampu hijau sih, tapi hijaunya masih samar sih karena mungkin belum di ini. Mungkin ketutupan pohon palem. Iya, mungkin begitu. Ya. Sama-sama hijau. Jadi kalau masalah cinta ya bukannya nggak ingin nikah cepat, Ya. tapi mungkin belum waktunya, atau mungkin Allah masih menguji saya karena saya belum siap untuk menghadapi ini semua. Karena saya itu gampang trauma, Pak. Lihat temen gitu, kemudian keadaan ekonominya susah, lihat dengan istrinya bertengkar, saya itu jadi gampang baper. Jadi saya jadi takut untuk menikah. Karena sih kalau nikah nanti saya berantem sama istri saya, pukul-pukulan. Saya kadang itu traumatis ketika pernah pacaran lama itu. Itu jadi ada hal itu yang kadang membuat saya trauma. Jadi untuk saat ini saya sebenarnya nggak jomblo sih, tepatnya LDRan lah. LDRan. Oh, Ya karena kita nggak pernah ketemu juga mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin selama kita menjalin hubungan di Jombang ketemu ya ada 4 kalian lah, 4 kali. Ya terakhir kemarin itu
ketika pelatihan itu 4 kali, dan sampai sekarang juga belum pernah ketemu, hanya via internet. Via internet. Ya. Tapi Anda yakin dengan pasangan itu? Saya yakin sekali. Yakin Sekali karena saya mengutip dari pelajaran yang pernah sampean kasih bahwa keyakinan itu nomor 1. Ya, jadi ada hikmah-hikmah itulah ketika kita latihan dulu itu ada penyampaian itu yakin. Jadi sih awal saya tentang paham keyakinan saya memang minim, Pak. Tapi setelah saya masuk ke ESA dijejeli dengan pokoknya kudu yakin tak. Jadi saya kebawa prinsip. Makanya dengan walaupun saya berasmara juga saya yakin ini bisa lah. Yakin dia pasti mau. Yakin pasti dia yang terbaik. Yakin ya dengan Allah. Gitu sih, Pak. Siap. Jadi kalau teman saya sebelah ini mempunyai prinsip pokoknya yakin. Tapi memang benar. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau memilih jodoh, selain dilihat dari nasab dan lain-lain, 4 perkara itu ya kuncinya yang terakhir harus yakin. Jadi kalau nggak yakin, gimana dia mau menerima sampean kan? Jadi intinya teman saya yang sebelah ini bisa dikatakan tidak jomblo. Tapi agak telat gitu aja. Nikahnya agak telat. Karena memang nikah agak telat kalau demi sebuah perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Kebetulan calonnya memang seorang hafidah. Ya. Amin. Mudah-mudahan bisa terkabul. Amin. Tapi kalau dilihat dari sekarang memang masih hijau semu-semu. Untuk ke jenjang sana memang masih hijau semu-semu. Tapi kita sebagai teman selalu mendoakanlah. Mudah-mudahan hijau yang semu-semu itu bisa menjadi hijau yang memang benar-benar hijau royo-royo. Amin. Nah, terus sekarang yang saya tanyakan, posisikan sekarang si calon itu sudah selesai hafalan lah, 30 juz sudah selesai. Kira-kira rencana untuk pulang ke Papua itu kapan kira-kira? Itu pulang hanya liburan atau boyong ceritanya? Saya nggak bisa memastikan ya kapan dia akan pulang, karena ya mungkin dia masih ingin kejar cita-citanya. Kalau mau saya ya undang pulang, ya undang rapi. Ya bener kan sampean, usia sekarang itu Kebelet. apa ya, bukan hanya kebelet ya, lebih merasa kesepian sih. Walaupun kita ngumpul itu sejatinya sendiri, bener nggak Mas Gondrong? Itu betul. Iya, jadi ketika dulu ya kita masih umur masa-masa kuliah itu ya bisa aja sih punya pacar nggak punya pacar, ngumpul sama teman sudah senang. Tapi ketika mulai sudah ke 25, 26, 27 itu mulai apa? 27. Kalau Anda pasti dari 22. Jadi sudah berapa tahun ini? Target Anda pasti 22. Iya, saya lulus kuliah itu langsung sih. Tapi takdir berkata lain. Nah, dari fase itu waktu dulu jomblo mah biasa aja sih, sendiri biasa, misalnya ngumpul dengan teman itu ya sudah happy. Tapi ketika di umur sekarang ini lebih merasa kesepian, kemudian ingin ditemani. Wow. Ingin apa ya? Pokoknya ingin seperti itulah, ingin seperti yang lain. Apalagi angkatan saya juga teman-teman Sudah nikah semua kecuali Om Gondrong. Om Gondrong senior sih. Saya kadang-kadang masih berbesar hati karena Om Gondrong belum nikah. Setahun doang. Tahu nggak apa-apa, yang penting kan lebih senior. Berarti ceritanya ini belum ada kepastian berapa Ya. tahun lagi akan melepas masa lajang. Kalau saya sih ya belum pasti, karena kita kan nggak bisa memastikan hal itu kan. Yang jelas targetnya udah lewat. Target jelas sudah lewat. Kalau dari si doi kira-kira targetnya itu berapa tahun lagi atau mungkin secepatnya? Kalau dari komunikasi yang selama ini kita bangun ya ingin secepatnya juga sih. Terus Iya. apa yang masih perlu dicari itu apa sih doi itu? Ya karena kan belum selesai ujian, belum wisuda. Mungkin tunggu wisuda selesai, kemudian pulang. Rabi deh, hati kalau gondrong. Oh berarti tapi wisuda kan secepatnya.
Cepat. Ya, secepatnya kan. Insya Allah, Nah, insya Allah. Setelah wisuda berarti langsung pulang. masuk pulang, insya Allah begitu. Langsung nikah. Yo jelas. Amin amin. Tapi ya, oke, amin. Tapi apa ini? Walaupun ada tapinya itu gimana tapi ya? ya tapi itu kan semua rencana Tuhan, rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan, itu maksud saya. Oke. Iya. Jadi pokoknya rencananya ketika si doi kembali ke Papua, langsung berangkat ke sana ngelamar. Kira-kira yakin nggak kalau lamaran itu akan diterima, kira-kira kalau ngelamar itu? Yakin Yakin ya. karena koyo apa jenenge mecahkan bata saja. Kalau kita nggak yakin kan nggak pecah. Maksudnya kan, jadi saya berkaca pada di situ. Yakin, mereka kudu yakin lah, yakin diterima. Yakin diterima. Yakin, saya yakin sih diterima. Oke, kita doakan. Bukan kepedean ya Pak ya, nanti dibilang nanti dia lagi kepedean enggak. Tapi yakin saja sih. Iya. Andai kan ditolak juga ya. Aduh. Tetap yakin. Iya. Kalau ditolak Mungkin nangis ya? karena mungkin ditolaknya mungkin karena butuh waktu mungkin masih. Iya, mungkin gitu. Semoga begitu. Amin Semoga amin. begitu lah. Amin amin. Jadi sebenarnya gini, kalau namanya cinta itu nggak ada kata waktu. Iya ya. Iyalah, kalau memang dia mau berkorban buat kita dan memang suka sama kita, nggak ada butuh waktu. Tapi kan orang punya prinsip masing-masing. Loh, seorang wanita kalau sudah kena hatinya itu mau di gimana pun itu pasti dia nurut. Oh, seperti itu ya. Maksudnya bukan yang negatif loh. Iya tahu paham saya juga tidak sampai sana. Jadi kalau wanita itu sudah cinta, jangankan dilamar, dinikahi sekarang pun pasti senang. Iya, tapi kan ada orang tua ini. Kalau orang tua sih, kalau orang tua yang baik itu sebenarnya apa yang menjadi pilihan dari anaknya selagi masuk kriteria, maksudnya kriteria bukan yang aneh-aneh ya, lepaslah. Buat apa nunggu-nunggu kan gitu. Siap. Jadi intinya setelah lulus datang ke sana, Langsung lamar, mudah-mudahan keterima. Amin. Amin, mudah-mudahan keterima. misalkan ada kemungkinan kecil sekali terus diundur ngono perasaanmu gimana? Misalkan dari pihak orang tua menyatakan sih ya biar istirahat dulu sebentar, terus biar kerja dulu sebentar. Ya, Kira-kira sikap sampean gimana? Terus perasaannya itu gimana? Kalau saya sih lebih ya nggak apa-apa sih. Padahal umur sampean kan juga kalau nunggu-nunggu terus itu sudah 30, engkau gak produktif. Kayak beda anak ya. Wes entok-entok. Kayak sasamuratan ya. Iya, kira-kira gimana itu kalau misalkan sudah datang dengan bahagia, sudah si doi datang ke sini, sampean datang untuk bahasanya itu khitbah kan, sebelum dilamar tuh di khitbah dulu kita pamit sama orang tuanya kapan bisa saya mau datang dengan orang tua kan seperti itu. Nah, ketika sampean mau nembung seperti itu terus dari pihak mungkin ada orang tua atau keluarga yang bilang sebentar lah biar istirahat dulu, biar kerja dulu. Nah, kira-kira jawabannya sampean gimana? Kalau ya tergantung sih. Kalau untuk istirahat sementara waktu, ya untuk mengistirahatkan pikir mungkin ya nggak langsung, ya mungkin saya masih toleran. Tapi kalau biar kerja dulu, biar kuliah dulu, kayaknya sih munduran nalor. Enggak, saya sudah ya biarlah waktu yang menjawab itulah. Andaikan seperti itu ya jalannya. Ini biar kerja dulu, biar kuliah dulu. Kuliah 4 tahun, Pak. 28 sama 4 32. Aduh, iya. Tuhan angkat tangan nanti. Bentar lagi kita angkat tangan kita. Nah, makanya jadi kalau memang ya tergantung apa istirahatnya apa dulu sih. Kalau istirahatnya untuk waktu yang lama dan kemudian yang nggak masuk akal seperti itu ya, saya lebih memilih itu, saya menilai bahwa itu penolakan secara halus. Tapi kalau ya sudah ya, minggu depan istirahatnya, kan istirahat sih ya nggak lama, 2 bulan lah. kalau 1 bulan 2 bulan ya mengistirahatkan otak ya nggak masalah sih. Tapi kalau sudah lewat dari itu, kerja dulu, kuliah dulu, aduh, sudahlah, mengira aja lah. Maaf ya sayang, memang begitu.
Andai kan saya yang nonton udah tuh ya, kalau memang ada perlawanan ben kuliah sih ben, mohon maaf lah, kayaknya saya terlalu tua untuk kamu. Kira-kira umurnya ini jaraknya berapa tahun dengan sampean? Jaraknya sekitar 5 tahunan, 6 tahun, 5 tahunan. Wah, sebenarnya itu jarak yang ideal untuk jujur, tapi kalau harus menunggu 4 tahun lagi ya Selamat ya. Kacerem. Ya kita doakanlah Iya. mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan itu sesuai dengan yang dicita-citakan. Amin. Amin amin. Kasihan lah teman-teman saya ini nggak nikah. Jadi untuk yang terakhir, pesan-pesan dari Mas Gondrong Ki Arya ini kira-kira apa, kepengennya gimana, terus curahan hatinya gimana? Siapa tahu nanti ada yang dengar terus ada yang kecantol, ya alhamdulillah kan gitu. Atau harus merubah penampilan dulu supaya cewek-cewek tertarik. No. Nah, gimana? Ya enggak ya. Ya begini aja. Menunggu, melobi, berdoa. Tuhan yang menentukan. Nah, tapi namanya ikhtiar melobi itu ya harus ada usahanya. Iya kan, melobi kan usahanya dengan melobi. Menunggu melobi Tuhan yang menentukan. Keren. Terus misalkan nih, Ya mudah-mudahan tahun depan. Amin. misalkan gini, maksudnya kan selama saya berteman dengan sampean tuh saya pernah melihat sampean ganteng gitu loh. Gantengnya Tapi sekarang nggak ganteng lah Anda. maksudnya pernah melihat sampean tuh terlihat ganteng, Posisi gagah, jaya-jayanya. jaya-jayanya gitu. Oh. Itu kalau nggak salah itu tahun 2008 apa 2009. Pertama dia jadi siswa itu, cukuran cepak, jenggot gak ada, badannya atletis, ganteng. Nah, apakah maksudnya nggak kepingin gitu kelihatan ganteng seperti siswa gitu, dengan berpenampilan berupa cukur cepak, jenggot cukur, rajin olahraga, Pakai Bioremen. pakai deodoran. Kira-kira ada keinginan nggak? Enggak lah, kalau potong rambut enggak. Kenapa? Ya mungkin kalau naikin badan mungkin. Kira-kira kenapa kok nggak potong rambut itu kenapa? Saya juga mau tahu. Ya pokoknya ada alasan yang tidak bisa disampaikan. Sudah. Galang. Ngelmu. Bukan. Oh, bukan ya? Ya pokoknya kalau dapat langsung tak kasih gunting. Jadi Memang gini. nada. Oh, syarat. Nada. Iya. Nada. Jadi gini, Ki Arya ini. Iya, nggak usah dijelaskan. Nggak usah dijelaskan. Nggak usah dijelaskan. Salah, Sudah saya. paham. Iya. Enggak, saya tuh hanya mau melencengkan dikit. Jadi Ki Arya ini rambutnya itu nggak bisa dipotong kalau nggak sama calon istrinya. Tapi Ngeri. sayangnya ini calon istrinya nggak datang-datang ya, makanya nggak dipotong-potong. Jadi bagi kalian semua yang masih jomblo, yang belum punya pasangan, ini teman saya Ki Arya. Sebenarnya ganteng dia. Open BO. Sebenarnya ganteng, cuma karena tadi rambutnya nggak bisa dipotong kalau nggak sama calon istrinya, ya mau gimana lagi. Makanya cepatlah datang wahai calon istrinya si Arya, supaya teman saya ini bisa terlihat ganteng lagi. Ya. Oke, untuk teman saya yang satunya ini, kira-kira harapan kedepannya gimana? Harapan ke depan saya ingin cepat menikah. Saya ingin punya istri, ingin punya anak, saya ingin punya keluarga kecil yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Untuk yang masih jomblo, untuk yang sekarang dalam posisi sama seperti saya atau sama seperti senior saya Mas Bangun, jadi ya harap bersabar saja lah. Karena tadi apa namanya? Apa tadi? Kayak Bangun bilang ini tadi. Ki Arya itu bagaimana melobi apa? Berusaha melobi, berdoa melobi dan Tuhan yang menentukan. Ya itu sih kayak gitu, saya sama kayak gitu. Saya juga begitu awalnya lebih juga sabar lah. Ya, intinya sabar lah Pak,
sabar, pasti Allah itu kan menciptakan berpasang-pasangan. Seperti ketika kita belajar SH kan diajarin berpasang-pasangan. Semua jurusnya dan ininya kan ada pasang-pasangannya. Begitupun ciptaan makhluk Allah atau Tuhan Yang Maha Esa juga pasti berpasang-pasangan. Langit, bumi, air, udara, dan laki-laki pasti berpasangan dengan perempuan. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya telat menikah itu bukan takdir, tapi pilihan. Yang penting kita sudah berdoa, kita sudah melobi dulu lah. Kita sudah melobi, kita berdoa sama Allah, selebihnya kita serahkan. Mau dikasih cepat atau lambat, itu semua memang kehendak dari Allah. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita sudut pandang kali ini, jomblo atau telat menikah itu bukan merupakan takdir, tapi itu adalah pilihan mulia yang diberikan oleh Allah. Amin. Yang penting kita sebagai hambanya hanya bisa melobi, katanya Ki Arya. Setelah itu kita berdoa, selebihnya kita pasrahkan sama Allah. Jadi bagi teman-teman yang di sana yang masih belum menemukan pasangannya, harap bersabar karena jodoh pasti akan datang setelah ini. Oke, bye-bye, sampai ketemu Like, comment, subscribe. di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.